Obat. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Kakanda Mukayat Al-Amin. Beliau juga anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bojonegoro, Mas Ali Zulkarnain, dan kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Bojonegoro. Marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan diskusi online bersama Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan semuanya, langsung saja. Hari ini kita Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bojonegoro mengadakan diskusi online dengan tema Strategi Dakwah Pemuda Muhammadiyah di Tengah Pandemi COVID-19 yang akan dipandu nanti oleh Kakanda Mukayat Al-Amin. Sebelum nanti acara inti kita mulai, kita dengarkan sambutan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bojonegoro. Kepada Mas Ali disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Mukayat untuk memberi dua patah kata. Ya. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-temanku semuanya. Yang kami hormati senior kami, ketua kami Mas Mukayat Al-Amin yang sudah hari ini. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kepada kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita sadar betul bahwa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang itu adalah waktu nikmat yang sangat mahal harganya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah teladan revolusioner sejati yang telah banyak menunjukkan hal kepada kita sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Baik Mas Mukayat dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, kita hari ini dalam beberapa bulan ini masuk pada sebuah masa yang kita namai dengan pandemi COVID-19 ini. Masa-masa di mana seperti tidak biasanya, kalau biasanya kita bebas untuk pergi keluar kota, hari ini kita ada pembatasan. Biasanya kita keluar tanpa menggunakan masker, sekarang kita pakai masker. Dan disarankan untuk senantiasa mencuci tangan. Jadi itu menjadi hal-hal yang tak biasa. Alhamdulillah Muhammadiyah senantiasa dengan sekuat tenaga menjadi garis terdepan dalam rangka untuk melawan COVID-19 ini. Termasuk di dalamnya pemuda Muhammadiyah yang kami lihat dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, semua bergerak untuk menjalankan upaya-upaya preventif dalam menangani atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Akan tapi, banyak media yang mengatakan kapan berakhirnya pandemi ini. Ada yang mengatakan sampai akhir tahun, ada yang mengatakan sampai 2 tahun ke depan, bahkan ada yang mengatakan tidak berujung. Nah, apakah kemudian kita dalam berdakwah, dalam berkegiatan harus terbatasi oleh itu semua? Nah, makanya nanti kami mohon untuk Mas Mukayat mungkin bisa menyampaikan terkait dengan strategi-strategi dakwah pemuda Muhammadiyah yang hari ini pemuda Muhammadiyah tidak hanya berdakwah baik lisan, baik dengan perbuatan, tapi juga lewat media sosial. Yang saya rasa ayanda-ayanda kita itu masih kurang begitu memahami tentang media sosial. Itulah fungsinya para pemuda untuk hadir di sana. Sudah saatnya lagi, bukan saatnya lagi Muhammadiyah bekerja di saat yang sepi,
Tapi sudah saatnya Muhammadiyah harus bekerja di saat sepi dan ramai. Dan para pemuda inilah yang harus bergerak di dalam fungsi-fungsi media sosial atau dakwah sosial. Mungkin itu pengantar dari saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bojonegoro. Waktu dan tempat nanti kami serahkan semuanya pada Mas Mukayat. Billahi fizabil haq wastagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pengantar dari Ketua PDPM Bojonegoro. Selanjutnya, diskusi online tema strategi dakwah pemuda Muhammadiyah di tengah pandemi COVID-19. Kepada Mas Mukayat Al-Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Suara saya bisa didengar? Halo? Iya. Bisa. Bisa ya. Saudara-saudara, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan acara diskusi hari ini dengan tema peran dakwah pemuda Muhammadiyah di era COVID-19 ini. Saya tak memperbaiki Zoom saya dulu ya, karena ini tidak terlihat wajahnya. Oh. Boleh? Ya, boleh, monggo. Mohon silakan, Mas Mukayat. Ini iki piye gini? Yang Gusti ala ujiane ono. Nah, ini sudah. Mohon maaf. Oke. Siap. Tidak terlihat ininya. Wajahnya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi bersama-sama teman-teman PDPM Bojonegoro. Saya ucapkan terima kasih Mas Ali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dan bertatap muka walaupun secara virtual dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro. Mungkin ini pertemuan saya yang pertama dengan teman-teman karena selama ini jarang bersilaturahim semenjak ada pergantian pimpinan. Mungkin ini yang pertama Mas Ali ya. Ya. Dulu pernah musda di Sumberjo, Mas Mukayat. Oh ya. Buka musda, saya masih jadi peserta itu. Oh gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana peran pemuda hari ini ketika kita masuk pada sebuah era baru, era pandemi COVID-19 ini. Substansi dari ada dua kata dari tema itu. Yang pertama adalah kata terkait dengan dakwah
dan peran pemuda Muhammadiyah daerah COVID-19. Maka kita harus tahu sendiri makna dakwah. Apa itu arti dari dakwah? Dakwah itu kan berasal dari kata da'ayat'u dakwatan, yang artinya adalah menyampaikan atau mengkhabarkan. Jadi dakwah itu artinya menyampaikan atau mengkhabarkan. Nah, menurut saya ada 4 strategi dakwah yang bisa dilakukan oleh teman-teman PDPM dikala kita masuk pada era pandemi seperti sekarang ini. Saudara-saudara, karena pandemi ini sifatnya global dan tentu akan panjang ceritanya, pandemi ini akan terus bergulir karena memang virus itu tidak bisa dimusnahkan. Yang ada adalah hidup bersama dengan virus tersebut. Virus ini seperti virus-virus yang lain, seperti HIV itu juga virus, TBC itu juga virus, flu itu juga virus. Nah, ke depan kemungkinan ya vaksin-vaksin itu kalau sudah dibuat itu ya seperti obat flu itu. 20 tahun yang akan datang mungkin ya kita bisa beli obat virus corona ini ya di toko-toko kelontong itu mungkin kita bisa. Karena ini virus, sekali tercipta, dia terus berkembang dan mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan diri dengan zamannya itu sendiri. Nah, akan tetapi hari ini yang terjadi adalah kekagetan kita di dalam masa pandemi ini, karena memang belum ditemukan obatnya, sehingga segala sesuatunya itu nampak harus kita inovasi dengan hal-hal yang baru. Cara kita berdakwah pun akan baru pula. Ada 4 strategi. Apakah kemudian dengan terhalangi kita untuk bertatap muka, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seremonial besar itu kemudian menghalangi langkah kita untuk melakukan dakwah? Pertanyaannya adalah tidak. Apa yang harus kita lakukan hari ini adalah melakukan inovasi. Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah dalam hal ini. Pertama, menurut saya, ada strategi dakwah bil hal, bil lisan, bil kitab, dan dengan alat-alat elektronik. Itu penting. Yang pertama, bil hal, semisal. Atau dakwah yang dilakukan dengan cara dengan bilhal, dengan dilakukan langsung atau dengan akhlak atau dengan perilaku yang baik, itu namanya bilhal, atau dakwah dengan tangan atau dakwah yang langsung dilakukan. Di masa-masa pandemi ini penting kiranya kemudian pemuda Muhammadiyah itu ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi konstruktif terhadap problem kebangsaan yang hari ini hadir. Apa itu? Salah satunya problem itu adalah kemiskinan dan munculnya kemiskinan serta munculnya kemiskinan baru akibat dari banyaknya saudara-saudara kita yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, atau karena memang secara ekonomi mereka kolaps. Banyak sekali dampak dari COVID ini memang sangat sistematis terhadap ekonomi kita. Banyak yang dulu bekerja sekarang tidak bekerja, yang dulu usaha sekarang usahanya kukut bahkan bangkrut. Hal ini kemudian memunculkan kaum miskin baru. Dan ini perlu kemudian menjadi perhatian dari pemuda Muhammadiyah. Nah, gerakan apa yang bisa dilakukan dengan gerakan filantropi. Dakwah bilhal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan gerakan dakwah filantropi. Apa yang bisa kita sumbangkan terhadap warga kita, terhadap masyarakat kita yang tidak mampu, itu adalah bagian dari dakwah yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kemarin pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah menyerahkan
ribuan paket bantuan sembako untuk kaum miskin perkotaan yang tidak mampu. Jadi banyak sekali hari ini itu kaum miskin dadaan karena memang dia harus ngontrak, nggak punya uang untuk kontrak, nggak punya uang untuk bayar listrik, nggak punya uang untuk membeli beras, bahkan nggak punya uang untuk membeli air sekalipun. Nah, di problem manusia perkotaan. Nah, ini yang kemudian dibantu oleh Pemuda Muhammadiyah. Juga bekerja sama dengan BUMN yang ada di Republik ini untuk menyalurkan bantuan ke 1.000 panti asuhan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari gerakan filantropi. Tentu ini tidak cukup. Muhammadiyah saja hari ini sudah mengeluarkan sekitar 130 miliar untuk membantu kaum duafa, kaum miskin baru yang terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Itu adalah bagian dari filantropi yang menjadi tonggak lahirnya Muhammadiyah hari ini dan di masa yang lampau. 100 tahun yang lampau Muhammadiyah itu lahir itu karena untuk menjawab persoalan ini. Dan 100 tahun hari ini telah kita diuji pula dengan pandemi ini. Jadi filantropi ini penting, saudara-saudara. Memberi makan kaum duafa, memberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu itu di masa yang begini sangat krusial. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah harus memastikan kita sendiri, karena Pemuda Muhammadiyah ini adalah kita harus memastikan saudara-saudara kita sepersyarikatan ini cukup makannya. Tidak ada yang sampai kemudian mati kelaparan kira-kira begitu. Atau sangat kekurangan, itu wajib kita bantu. Tetangga-tetangga kita lihat apakah yang miskin itu, kita lihat apakah masih punya beras mereka, apakah mereka masih punya minyak untuk lauk pauk mereka. Ini penting kemudian menjadi bagian dari filantropi dari Pemuda Muhammadiyah. Dan tentu pimpinan pusat memberikan instruksi kepada pimpinan daerah, cabang, dan ranting untuk memasifkan gerakan filantropi ini. Sebisa kita, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Saya lihat postingan di teman-teman PDPM Bojonegoro sudah luar biasa. Dom yang selama ini dibuat kajian, kemudian dijadikan sebagai lumbung pangan dan lain sebagainya. Saya lihat itu adalah bagian filantropi yang ada yang sudah mensejarah di Muhammadiyah. Dan itu adalah ciri khas Muhammadiyah, memberi. Nah, yang kedua dakwah bilhal yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah sosialisasi dan penyadaran terhadap hidup disiplin dan hidup bersih, saudara-saudara. Hidup disiplin dulu. Hidup disiplin. Jadi mau tidak mau COVID-19 ini memaksa kita untuk satu, disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini menjadi penting. Satu, kemana-mana harus memakai masker. Kemudian harus social distinction, menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Silaturahim itu penting. Akrab itu penting. Tapi di masa-masa yang sekarang ini, menjaga jarak ini juga jauh lebih penting. Kenapa? Karena antara manusia satu dengan yang lain, itu kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif pula. Nah, ini penting kemudian menjadi harus coba untuk dibiasakan hidup dalam sebuah kedisiplinan ini. Toh selama ini ajaran agama kita juga mengajarkan untuk hidup disiplin. Salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu, yang sholat wajib 5 waktu, sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu adalah bentuk kedisiplinan yang diajarkan Rasulullah dan Allah kepada kita. Subuh kita sudah sholat, bentuk disiplin. Duhur kita sholat lagi, asar kita sholat lagi, maghrib kita sholat lagi, isya kita sholat lagi, dan yang terbaik adalah sholat yang tepat waktu.
itu adalah bentuk dari kedisiplinan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan yang kedua adalah apa? Dakwah bil hal. Yang kedua yang bisa kita lakukan yang ketiga selain filantropi, kemudian sosialisasi hidup bersih, yang kita bisa lakukan adalah sosialisasi tentang hidup bersih. Satu tadi filantropi, gerakan filantropi. Yang kedua adalah sosialisasi tentang disiplin, social distinction, dan yang ketiga adalah sosialisasi hidup bersih. Ini penting. Di dalam ajaran agama kita juga telah disampaikan bahwa an-nadhafatu minal iman. Ada hadis yang demikian. Jadi kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maka tentu saudara-saudara, karena semua ini kan tentang kebersihan. Bagaimana etika kita batuk, etika kita bersin, kemudian etika kita cuci muka, etika kita cuci tangan dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku hidup bersih yang diajarkan yang diajarkan agama kita. Dan itu hari ini mau enggak mau ya harus kita lakukan karena pandemi ini. Karena apa? Karena dengan hidup bersih minimal kita memotong mata rantai virus ini yang awalnya menyebar kemudian tidak menyebar. Karena apa? Karena kita biasakan hidup bersih. Ini penting. Dan itu yang hari ini itu penting. Kenapa? Karena hampir semua virus itu datangnya itu bukan di lokasi-lokasi yang bersih, tapi datangnya adalah karena faktor kebiasaan hidup kotor kita atau hidup tidak bersih. Ini menjadi bagian dakwah bil hal yang bisa dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah. Konsep dakwah yang kedua, saudara-saudara, adalah konsep dakwah bil lisan. Nah, saudara-saudara, konsep dakwah bil lisan yang bisa kita lakukan di era pandemi seperti sekarang ini, perlu saya sampaikan bahwa dakwah itu harus kita senantiasa lakukan. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan, menanamkan agama ini betul-betul menghujam kepada diri kita dan umat serta masyarakat kita. Kenapa? Karena dengan terus melakukan dakwah itu berarti syiar Islam itu terus berkembang. Syiar Islam itu terus berjalan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dakwah bil lisan hari ini itu tidak harus face to face. Seperti sekarang ini kita bisa melakukan pengajian secara online. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram kita, bisa melalui Facebook kita, bisa melalui lain sebagainya, video-video kita. Ini penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau dakwah mati ini nanti agama kita pun akan kalau dakwah ini tidak terus kita lakukan, agama kita pun akan berhenti dalam melakukan dakwah. Padahal agama ini, peran strategis agama untuk umat ini sangat penting. Maka definisi agama itu kan itu tidak, gama itu gamang. Sesuatu yang tidak membuat kita gamang. Artinya sesuatu yang mancep itu agama. Sesuatu yang tidak membuat hati manusia itu gamang, itu agama. Oleh itu dalam definisi sosialnya. Oleh karena itu saudara-saudara, penting untuk melakukan dakwah bilisan ini terus-menerus kita lakukan dengan semua media massa yang ada. Coba hari ini yang memang problem dari kader muda Muhammadiyah itu adalah banyak dari kita ini yang pandai tetapi memang tidak marketable untuk tidak memanfaatkan peluang dakwah di media sosial. Hari ini banyak ustadz-ustadz yang lahir dari media sosial. Tetapi jarang sekali ustadz-ustadz yang beken itu, yang lahir dari media sosial itu dari Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah. Hari ini yang beken seperti Ustadz Adi Hidayat, itu memang murni kader Muhammadiyah.
Tapi selain Adi Hidayat, jarang yang lain yang bisa viral begitu di media sosial. Nah ini penting saudara-saudara. Viral menurut saya hari ini penting untuk mensiarkan dakwah li'la ili kalimatillah. Jangan sampai kemudian yang viral-viral itu justru tidak ada esensi nilai Islam dan dakwahnya. Prank, ya kan? Ngeprank sana, ngeprank sini. Itu yang viral. Sampah di prank, orang sakit di prank, ya kan? Apa aja di prank dan itu viral, saudara-saudara. Ada lagi sekarang tante pemersatu bangsa itu viral. Bayangkan kalau yang nggak jelas itu viral. Kan mending Ustadz Haji Hidayat yang viral atau Ustadz Ali Zulfikar yang viral, kan lebih gagah daripada yang prank itu nggak jelas, ya kan, bikin YouTube, ya kan, di pantai, ya kan, bugil dan lain sebagainya, yang seronok dan lain sebagainya. Bahkan ada kehidupan rumah tangga selebritis yang diliput begitu saja, ya tidak jelas itu. Ini maksudnya apa, main dengan anak, kemudian hanya ya begitu-begitu saja. Itu pun viral. Bahkan menjadi topik sendiri di media televisi. Nah, dilalah tahun dilalah ya. Dan dilalahnya ini yang urusan dakwah ini tidak viral-viral. Nah, susah kan? Jadi urusan kebatilan dan kemungkaran saja bisa viral, tetapi untuk urusan dakwah fisabilillah li'ila ilikamimatillah sampai ndrawos, ya kan, orang viral-viral. Nah, oleh karena itu menjadi PR kita. Bagaimana kemudian kita meramaikan dunia maya kita hari ini, mau tidak mau dunia maya itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat dunia hari ini. Itu ketika dipenuhi dengan kata-kata mutiara yang baik, dipenuhi dengan nilai-nilai Al-Qur'an, dipenuhi dengan nilai-nilai As-Sunnah, itu tentu nanti akan berpengaruh terhadap paradigma masyarakat dunia hari ini. Ini masanya hari ini itu adalah tarung bebas. Jadi siapapun bisa menjadi ustadz. Mas Ali Zulfikar misal, ketika video di YouTube-nya viral, kita kan juga ikut seneng, ya kan? Atau Mas Udin, ya kan? Kiai Udin ini kan, sekali-kali bikin vlog, bikin YouTube atau di IG atau di mana lah terkait dengan khutbah-khutbahnya. Ini penting untuk mensosialisasikan Islam di bilisan di dunia IT atau di dunia sosial media hari ini. Nah, daripada dipenuhi yang tidak berbaju-baju itu kan mending Pak Udin yang bicara Assalamualaikum. Kan kita senang. Nah, itu satu. Kedua, yang ketiga saudara-saudara, dakwah bil kitab atau dengan ilmu dengan kitab. Saudara-saudara, literasi itu penting. Ilmu pengetahuan inilah yang bisa menjaga peradaban hari ini dan di masa yang akan datang. Dan masa lampau pun pula. Kita ingat bahwa setiap rezim, setiap peradaban itu pasti bertumpu dan berpondasi pada ilmu pengetahuan. Rata-rata itu. Rata-rata ditopang dengan ilmu pengetahuan. Amerika hari ini dan 20, 30, 50 tahun yang lalu berjaya sampai dengan hari ini yang juga sekarang hampir runtuh itu kan karena apa? Karena ilmu pengetahuan maju. Dinasti Abbasiyah, Umayyah itu juga dibangun dengan ilmu pengetahuan. Sama dengan Eropa di masa yang lalu sebelum berjayanya Amerika, itu juga dibangun dengan ilmu pengetahuan. Hari ini Amerika juga dibangun dengan ilmu pengetahuan. Cina pun sama hari ini dibangun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan konon ada kata-kata utlubul ilma walau bisin, karena memang Cina ini salah satu peradaban tua. Ada 3 peradaban tua itu Mesir, Cina, sama Eropa ya. Itu peradaban tua dunia. Saudara-saudara, oleh karena itu literasi banyak membaca buku itu dakwah
dengan buku atau dakwah dengan bil kitab itu menjadi penting. Hari ini saya juga jarang melihat tulisan-tulisan dari teman-teman wilayah atau teman-teman daerah. Kalau pimpinan pusat sering ya ada kan karena mungkin banyak akademisinya. Jadi sering nulis baik itu di Republika, di Jawa Pos atau dimanapun itu. Tapi hari ini menjadi penting untuk gerakan kita bersama terkait dengan gerakan literasi ini. Dakwah dengan kitab ini menjadi penting. Pemahaman kenapa? Karena apa? Karena jelas apa referensinya dengan kitab itu. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting terkait dengan dakwah ilmu pengetahuan ini yang bisa dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah. Ramaikan ilmu pengetahuan kita dengan tulisan-tulisan teman-teman pemuda Muhammadiyah. Paling tidak itu akan menjadi literasi dari kemajuan bangsa dan negara dan peradaban umat Islam itu sendiri. Nah, itu mungkin saudara-saudara beberapa yang bisa kita lakukan, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil kitab. Dan yang keempat, manfaatkanlah teknologi informasi yang selama ini ada untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia kader kita. Untuk pengembangan dakwah pemuda Muhammadiyah. Itu kita harus memanfaatkan alat komunikasi hari ini yang ada. Mau tidak mau hari ini kita masuk pada revolusi industri 4 yang bahkan setelah ini mungkin ada revolusi industri kelima. Nah, pemuda Muhammadiyah jangan gagap, ambil momentum ini karena ini adalah karena kompetisinya itu hampir sama. Dulu Nadiem itu bukan siapa-siapa 10 tahun yang lalu. Tapi ketika dia mencipta dan menginovasi adanya Gojek, setelah 10 tahun dia punya uang triliunan dan jadi menteri dengan mudah. Muhammadiyah ada kalah dengan Nadiem. Ya kan, harusnya dapat menteri pendidikan digeser sama Nadiem. Nah, itu karena itu, karena mampu untuk meyakinkan dan bandar juga kan. Jadi nah inilah realitasnya hari ini. Kita semuanya dalam posisi yang sama, kompetisi yang sama, dan orang yang paling inovatif lah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan di masa globalisasi teknologi hari ini. Nah, itu saudara-saudara yang bisa dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah. Pandemi ini tidak mengurungkan niat kita untuk terus berfastabiqul khairat dengan niat yang baik dan tulus. Innama a'malu binniyat. Jadi memang niat itu harus kita hujamkan dalam hati untuk kebaikan ya. Itu harus didasari semua. Saya harap semua tingkah laku kita, perilaku kita itu kita niati untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar kita enteng dalam berdakwah ini. Kalau niat kita untuk kekuasaan, maka siang malam kita tidak bisa tidur dan akan mudah kecewa. Tetapi kalau niat awal itu sudah kita niati untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun di masa yang akan datang yang akan terjadi, itu kita sudah enteng. Yang penting sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau niatnya itu baik. Nah, di pemuda Muhammadiyah juga harus begitu. Nah, di tengah adapun ketika di perjalanan mendapatkan kekuasaan atau apalah, itu bagian dari perjalanan saja, tidak bagian dari tujuan. Tujuan baginya adalah berdakwah li'ila'i li kalimah. Nah, yang kelima saudara-saudara, saya berharap pemuda Muhammadiyah terus mengembangkan literasi. Literasi kita diperbaiki. Kenapa? Karena kompetisi ini semakin ketat dan yang bisa membuka ruang-ruang katup-katup itu dunia ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi pemuda Muhammadiyah, Anda jangan, kita termasuk saya juga semua, itu tidak boleh merasa pinter, tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa tinggi, tidak boleh merasa yang lain. Yang paling mungkin adalah terus berproses, karena hidup ini proses. Anda sekarang S1 ya, nah, dulu S1 itu yes, 20 tahun yang lalu, orang S1 sudah top, 20 tahun yang lalu, DRS, DRA itu top. 20 tahun hari ini S1 biasa.
Bahkan hari ini S2 pun itu ya selevel S1 20 tahun yang lalu, bukan top lagi. 20 tahun yang akan datang, dokter itu sudah biasa. Karena dunia ini adalah proses. Nah, yang bisa eksis itu adalah orang yang terus berinovasi, orang yang tidak pernah merasa puas, terus berproses. Itu yang akan terus di level tertinggi. Nah, kira-kira itu saudara-saudara. Demikian juga dengan dakwah. Itu juga harus terus berproses dan terus berinovasi. Karena Muhammadiyah lama. Kenapa Muhammadiyah eksis selama 100 tahun lebih? Karena faktor inovasi. Coba lihat. Terus berinovasi di setiap zaman. Hari ini filantropi yang kemudian menjadi gugus depan. Ya sejak dulu hingga hari ini. Muhammadiyah terus menginovasi. MDMC itu sudah menjadi diakui di tingkatan internasional. MCC ini juga sudah dalam waktu yang cepat diakui oleh negara. Bahkan peran MCC ini saya lihat melebihi peran negara, coba bayangkan. Ini luar biasa. Ini kenapa ya? Karena Muhammadiyah terus eksis dan terus berinovasi. Coba kalau Muhammadiyah ini berleha-leha, kita berleha-leha wis enak karena sudah punya banyak amal usaha dan lain sebagainya. Saya yakin ya tidak lama taqabbalallahu minna wa minkum digerus oleh zaman. Nah, dakwah ini terus harus kita lakukan dengan berinovasi, terus kita lakukan untuk apa ya? Agar kita tetap bisa eksis, memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara kita serta agama kita. Demikian Mas Ketua yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Moderator. Halo. Ya. Mas Lazim. Itu gak salah aja, gak salah. Nah, untuk teman-teman yang ingin diskusi. Ya, untuk sementara waktu moderatornya mungkin masih ke belakang ya. Ini biar Kak Sela yang melanjutkan siap. Sesi diskusi. Oh, sudah? Sudah, baru gabung. Oh ya. Oke, Oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi ke belakang. Selanjutnya kita diskusi. Kawan-kawan, monggo. Barangkali ada yang mau disampaikan atau diingatkan kepada Mas Mukayat. Sebelumnya Mas Mukayat, di daerah Bojonegoro ini unik. Jadi pandemi ini mau dibuat ajang untuk kesempatan. Artinya kalau di desa itu memang masyarakat tidak begitu berdampak secara ekonomi. Bahkan malah senang. Senangnya gini, kalau musim-musim seperti ini di daerah, terutama di daerah Bojonegoro wilayah timur, itu banyak orang yang punya hajatan. Nah, itu biasanya biaya untuk buah itu banyak sekali. Nah, karena ada pandemi ini, panennya sudah bagus, yang kedua tidak ada yang punya hajat, akhirnya menumpuk. Akhirnya ketika sore orang jualan itu, wah laku semuanya. Itu makanya ada plus dan minusnya sebetulnya. Jadi memang kalau di kota memang sangat terasa secara ekonomi. Itu sedikit dari saya. Monggo teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung diklik tombol unmute-nya. Ya, saya aja bang. Dari admin aja nanya ya. Oke, kamu kayak menarik sekali, ada 4 hal yang saya catat nih. Ada dakwah bil hal, terus dakwah bil lisan, dakwah bil kitab, dan 4 yaitu mengoptimalkan teknologi yang ada biar nggak tertinggal ya itu. Nah, yang jadi pertanyaan bersama adalah PR bersama ini bagaimana
yang mengoptimalkan yang literasi tadi Bang ya. Dari teman-teman pemuda ini kayaknya butuh nih. Mulai terbiasa menulis, mulai terbiasa statusnya tuh nggak sekedar foto, mungkin kayak gitu ya. Itu budaya-budaya ini bagaimana Bang menumbuhkannya? Monggo. Ya, sudah. Yang lain kalian. Saya tanya ini Mas Mukayat. Iya. Terima kasih Kakanda Mukayat. Jadi problem yang kita alami di grassroots akar rumput itu jauh lebih berat. Misal gini, kalau teman-teman pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menginstruksikan kepada pimpinan daerah se-Jawa Timur untuk mengawal maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini yang kami rasa sangat berat sekali di tataran grassroots bawah. Misal, di desa kita itu ada 2 masjid ya, ada Masjid Muhammadiyah dan ada masjid saudara kita. Muhammadiyah sudah konsisten ini dengan peniadaan sholat Jumat, sholat tarawih dan rawatib di rumah masing-masing. Sementara di saudara kita itu masih bebas. Ya. Ini menjadi salah satu problem yang dihadapi teman-teman. Ini kira-kira strategi bagaimana yang bisa kita lakukan ya bila kita dibenturkan dengan kondisi sosiokultur di bawah seperti itu. Yang kami rasa sangat berat sekali, bahkan di beberapa ranting masih kita lihat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Padahal seyogyanya sebagai salah satu bagian dari sebuah organisasi dan warga persyarikatan, kita harus sami'na wa ta'na apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat kita. Karena kami meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih itu sudah diputuskan secara matang dengan berbagai macam disiplin ilmu dan tidak mungkin sifatnya hanya saya nanya saja. Saya rasa kita mohon pencerahannya terkait itu dan Mas Mukayat. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup 2. Cukup Mas Mukayat sementara itu. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, menumbuhkan literasi itu penting. Karena ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari kita umat manusia. Jadi memang membaca itu bagian dari seperti kita makan, kebutuhan kita. Kalau kita banyak membaca, baik itu tentang agama, buku-buku agama maupun buku-buku umum, itu akan membuka cakrawala pemikiran kita terhadap realitas dunia ini yang ada. Jadi yang tentu kan tidak hanya fikih yang kita kaji, tapi realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, itu juga bagian dari literasi kita. Nah, cara menumbuhkannya adalah sadarkan diri kita bahwa kita itu butuh informasi baru. Sadarkan kepada diri kita bahwa kita butuh tambahan subsidi ilmu pengetahuan yang baru. Jadi itu. Kenapa? Karena dengan adanya kebutuhan kita, maka kita akan mencari kebutuhan hidup itu. Oh, kita butuh ini, tentu kita akan cari. Jadi itu memang harus dipaksa untuk belajar ini. Harus dipaksa. Nah, itu saudara-saudara, harus memaksakan diri untuk membaca. Apapun itu. Apapun itu. Di Eropa, di Amerika, itu negara-negara maju itu kalau kemana-mana yang dibawa adalah buku. Wong, dede aja buku. Kalau mereka berjemur di pantai aja, mereka bawanya buku. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, hujamkan kepada diri kita bahwa kita butuh tambahan ilmu pengetahuan. Nah, itu. Yang kedua, terkait dengan instruksi. Memang ini ya, memang perbedaan antara NU Muhammadiyah ya ini. Muhammadiyah itu yang diandalkan itu adalah kekuatan struktur pusat, wilayah, daerah,
cabang, dan ranting. Itu kekuatan struktur. Yang garisnya itu adalah garis struktural. Struktural. Itu kekuatannya. Jadi memang barisnya itu memang satu. Nah, NU kekuatannya itu adalah di kekuatan kultural. Kekuatan kultural. Santren, kiai, itu bagian dari kekuatan yang ada di NU. Menariknya NU di situ. Dan menariknya Muhammadiyah itu adalah kekuatan struktur. Kalau memang kekuatan struktur itu disitulah kemudian diuji. Di hari-hari inilah kemudian diuji. Apakah kekuatan struktur itu masih berlaku atau tidak di Muhammadiyah ini? Atau diindahkan atau tidak di Muhammadiyah ini? Tapi saudara-saudara, perlu kita ingat juga. Tapi masjid itu juga harus tetap mensiarkan, kan begitu? Nah, makanya kemudian menurut saya mengamal maklumat PP tentang social distinction dan stay at home itu wajib kita lakukan sampai tingkat ranting. Tapi juga menghidupkan masjid itu juga wajib. Jadi tidak semuanya harus sholat di rumah. Sisakan 2, 3 orang, 4, 5 orang yang itu memang menghidupi masjid. Agar masih tetap adzan, masih tetap qomat, masih tetap sholat, tapi ya itu aja. Yang lain stay at home. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga marwah agama. Kira-kira begitu. Jadi tetap mensosialisasikan perintah PP ini. Memang tidak mudah, Mas Ali. Di kampung saya ini masjidnya itu sudah ditutup, dikunci. Tapi warga dan oleh takmir dan pimpinan ranting. Tapi warga tetap tidak terima Masjid Muhammadiyah. Nah, tetap tidak terima, pokoknya masuk. Jadi di imam-imami dewe, di khutbah-khutbah dewe, nggak ada jadwal dan lain sebagainya. Jamaahnya masih banyak, masih 5 soft, 6 soft. Gitu. Tapi yang mosok kata di seneni, mosok kata gelut sampai kan. Kan tidak mungkin. Jadi itu namanya berdamai dengan realitas. Maklumat PP tetap dilakukan, social distancing, tapi terus disampaikan bahwa terus disampaikan dengan baik-baik bahwa perlu kiranya kita melaksanakan maklumat PP ini. Penting terus dilaksanakan. Namanya maklumat harus dilaksanakan. Bagaimana dengan warga Muhammadiyah yang balelo? Ya masa di punishment? Negara aja ndak hukum. Apa toh? Jadi fungsi kita sebagai generasi muda, sebagai pemuda Muhammadiyah tetap mengawal PP ini. Tapi kan tidak kemudian menambah masalah baru dengan menambah permusuhan sama sesama warga Muhammadiyah. Ya disampaikan dengan baik maklumat PP ini. Adapun semisal menerima ya, kalau tidak menerima ya tetap kita sampaikan dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Mengawal itu menjadi kewajiban. Tetap wajib. Terima tidak terima itu kan urusan lain. Yang penting sudah kita kawal, sudah kita sosialisasikan dengan baik. Kira-kira begitu. Kalau di perkotaan memang banyak yang sudah sudah disiplin dengan maklumat itu. Kalau di kampung dan perdesaan yang tidak ada pandemi, rata-rata yang tidak terdampak, rata-rata masih. Ya wajar. Kenapa? Karena puluhan tahun kita doktrin jamaah. Terus tiba-tiba dalam waktu dekat, jamaah. Jadi slow aja menurut saya. Menurut saya tetap kita sosialisasikan. Nah, tapi juga senyampang itu juga ya terus kita sosialisasikan. Kira-kira begitu. Saya pikir cukup ya, saudara-saudara. Ada yang lain yang mungkin masih di terakhir Mas, terakhir.
Nggak salah ini. Ini Tat, berkaitan dengan gerakan kita yang 2 hari ini udah viral di beberapa media ya tentang MCCC ini. Ada saudara kita entah itu yang Muhammadiyah atau pemuda ya, itu membuat status bahwa yang meranking bahwa Muhammadiyah itu nomor 1 di atas itu ya. Kemudian yang jadi gak enak itu kadang-kadang di bawahnya diikuti dengan provokatif Ustadz ini. Ini kan maunya dakwah nih sebenarnya, cuma pamer berlebihan. Itu gimana itu menyikapi? Kayak kemarin tadi saya baca Muhammadiyah sekian miliar, terus konser ini berapa miliar. Ada yang provokatif kemarin di bawah sendiri. Nah, ini yang keluar-keluar yang paling NKRI mana ini kok gak muncul bantuannya seperti itu Ustadz. Ini bagaimana kita pemuda menyikapi seperti itu? Ini bahaya, bisa menimbulkan peperangan kalau diteruskan tuh. Iya. Ya matur nuwun, matur nuwun. Hari ini itu memang hari ini. Jadi ini berkelindang ya antara apa namanya antara kepentingan politik dengan antara kepentingan politik dan banyak orang itu berkelindang. Saya lihat status itu dari Dhani Ahmad. Jadi awalnya dari Dhani Ahmad yang 130 miliar, 14 miliar, berapa 7 miliar, 4 miliar dan lain sebagainya. Kemudian bertambah viral dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ya kita enggak usah ikut-ikutan, biar orang lain saja yang ini. Kenapa? Karena memang itu berita real ya, 130 miliar itu memang dari website resmi dari website resmi pimpinan pusat Muhammadiyah, dari sang surya atau sang pencerah. Dari website resmi dari Suara Muhammadiyah kalau tidak salah. Website resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk merilis bagian dari tanggung jawab yang kan amil itu kan harus menyampaikan uang dari mana, kemudian dibuat apa aja itu kan harus menyampaikan, namanya kan amil, ya kan? Muhammadiyah kan amil dalam lazismu dan lain sebagainya itu harus menyampaikan. Apapun orang yang beranggapan dan berusaha untuk memecah belah umat Islam, mengadu domba, tentu itu kita jangan ikut. Itu aja. Yang penting prinsipnya kita sebagai kader muda Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah itu jangan sampai ikut terhadap provokasi adu domba itu. Kalau enggak, maka semakin memanas. Kenapa hari ini itu hari-hari yang sangat rentan. Banyak orang miskin baru, Pak. Banyak orang miskin baru yang itu kalau disulut saja sedikit kemarahannya itu akan luar biasa. Terjadi konflik yang luar biasa. Kenapa? Ya, wong randi duit lesu. Apalagi. Makanya kan kemudian sebenarnya presiden itu juga bimbang juga. Mau di stay at home itu siapa yang ngasih makan mereka, ya kan? Disuruh tinggal di Jakarta itu kos-kosannya bayar, air bayar, makan bayar, beli beras bayar, listrik bayar, semuanya bayar. Dalam kondisi yang tidak bekerja lagi. Negara tidak mampu untuk menanggung jutaan orang yang harus tinggal di perkotaan tanpa status yang jelas tadi. Akhirnya kan viral antara pulang kampung dan mudik. 11-12. Aslinya itu kan pemerintah wis nang mulih. Kalau di desa itu lebih aman, ada keluarga, ndak harus beli air sumur cukup karena masih higienis ya kan. Ndak usah beli beras karena orang tua mereka rata-rata petani dan lain sebagainya lah. Kehidupan mereka cukup. Minimal itu gak mati. Nang kota mati tenan, Pak. Mati tenan. Siapa yang dikasih, yang diminta itu siapa? Ngontrak, tempat tinggalnya ngontrak, minum beli, minum aja beli, listrik beli, beras beli, api beli, semuanya beli. Di desa minimal kalau semisal enggak punya LPG, bisa kita bakar kayu. Di kota bakar kayu, ngopong omahe tonggo. Ini hal kecil. Sebenarnya pemerintah itu ya ini aja, sedikit kurang ajar aja, tak umpet aja, enggak boleh mudik, enggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung.
kampung. Itu karena mereka itu nggak bisa biayai. Nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung, nggak punya kerjaan. Ayo, iya 1-2 orang, jutaan orang. Nah, ini yang saudara-saudara, menurut saya kita jangan ikut terprovokasi dari kabar-kabar yang beredar itu, karena memang takutnya kita itu adalah membawa kerentanan politik, diadu-adu antara kita dengan saudara kita NU. Bukannya NU itu tidak bergerak sama, mereka juga saya lihat bergerak, tapi lebih banyak kita, itu aja kan. Sama mereka juga bergerak, ada posko-poskonya, ada bantuan-bantuan. Saya lihat Ansor juga baksos ya. Ya, tapi mungkin masih banyak baksosnya Mas Ali Zulfikar kan itu. Tapi kan bergerak. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Jangan mudah terprovokasi karena itu akan berdampak pada silaturahmi kita. Nah, terus saja bergerak. Insya Allah nanti dunia akan melihat apa-apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah. Terima kasih. Monggo lain. Yang lainnya barangkali masih ada. Cukup ya? Cukup ya? Pak Ketua, bagaimana? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Mas Mukayat. Sudah banyak yang disampaikan kepada kita, para pemuda Muhammadiyah Bojonegoro. Saya sedikit mau sampaikan bahwasanya yang kita inginkan adalah Indonesia survive dalam menangani COVID-19. Mudah-mudahan terutama di Bojonegoro atau di masyarakat Indonesia maupun dunia, mudah-mudahan COVID-19 ini segera pulang ke habitatnya dan tidak akan kembali lagi ke sini. Dan masyarakat bisa survive, ekonomi bisa jalan, ibadah tetap bisa jalan, kesehatan pun juga semakin membaik. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.